rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai pada saat ini kita masih dapat merasakan iman yang telah diberikannya dan kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dan kita bersama telah hadir bersama kita pada malam hari ini Al-Ustaz Dr. Haji Akhir Sirka. Untuk itu sebelum kita buka, kami mohon kepada bapak-bapak yang masih berada di luar agar bisa memasuki soft bagian dalam karena sangat kosong Pak. Maaf Pak. Baik, kita buka majlis ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Malam ini kita sudah masuk malam yang ke-21 ini. Sebagaimana tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah, malam ke-21 sampai menjelang masuknya hari raya, beliau senantiasa memacu diri untuk menambah baik kualitas maupun kualitas amal ibadah sosial yang dalam hal ini lazim disebut dengan i'tikaf. Kata-kata i'tikaf ini ada 9 kali disebutkan dalam Al-Quran, dan bahkan satu ayat itu memasukkannya ke dalam paket ayat puasa. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah kamu bercampur dengan istrimu apabila kamu melaksanakan i'tikaf di masjid. I'tikaf ini maknanya adalah menekuni. Jadi tidak ada ibadah khusus yang dilakukan pada i'tikaf ini, dan itu tergantung kepada pribadi masing-masing. Kalau di zaman Rasulullah ada yang mengisi i'tikaf itu dengan membaca Al-Quran, ada yang dengan zikir, dan ada pula yang menambah pelaksanaan sholat sunnah, dan begitu juga yang lain-lain. Tidak ada riwayat kalau i'tikaf itu dilakukan secara berjamaah. Bahkan Al-Quran sendiri pun tidak menjelaskan bacaan-bacaan apa saja yang dilakukan pada waktu i'tikaf itu. Nah, i'tikaf tidak hanya dilakukan Rasulullah pada malam hari, tapi pada siang hari itu pun Rasulullah melaksanakan i'tikaf. Jadi selama mulai masuk 21 Ramadan sampai hari raya, itu jumlah waktu yang digunakan Rasulullah lebih banyak di masjid ketimbang di luar masjid. Rukun i'tikaf ini ada 5. Pertama, niat. Nah, itu memang sudah jelas. Yang kedua, berhenti dalam masjid walaupun sebentar. Tapi ketika itu nanti batal, dia boleh mengulanginya kembali. Sebaik-baik i'tikaf itu dilakukan secara terus-menerus. Artinya tidak ada yang membatalkannya. Adapun keperluan keluar masjid, kalau itu sesuatu yang uzur, maka itu sah-sah saja dilakukan, tidak merupakan halangan kalau seandainya itu dilaksanakan. Contoh, mengambil perbekalan ke rumah itu boleh. Ada orang yang sakit kemudian dijenguk, ada orang yang meninggal itu pergi kita bertakziah, itu tidak membatalkan i'tikaf. Jadi tidak perlu niat baru, terus saja kontinu. Nah, begitu juga hal-hal lain, misalnya ada kebutuhan-kebutuhan
selama perbuatan tersebut ada tujuannya, maka itu tidak membatalkan i'tikaf. Yang ketiga, Islam, itu salah satu syarat, kemudian berakal, dan yang kelima, suci dari hadas besar. Karena orang yang i'tikaf itu ada di dalam masjid, duduk di dalam masjid, sementara orang yang berhadas besar tidak boleh masuk ke dalam masjid, maka otomatis dia merupakan salah satu rukun dari i'tikaf itu sendiri. Nah, ada pun hal-hal yang membatalkan i'tikaf itu ada dua. Pertama, melakukan hubungan suami istri. Jadi di rumah batal i'tikaf, apalagi di masjid tambah parah kan gitu. Nah, jadi itu termasuk hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Kemudian keluar dari masjid dengan tidak ada uzur, tidak ada halangan. Artinya dia keluar saja begitu, padahal apa tujuan dia keluar itu tak jelas. Hal-hal yang seperti itu dapat membatalkan i'tikaf. Tapi kalau dia keluar untuk keperluan, bahkan kalau sekiranya dia mengantarkan anaknya ke sekolah pun, itu juga termasuk yang tidak membatalkan i'tikaf. Nah, karena ada tujuan tertentu. Tapi kalau dia keluar saja begitu tanpa tujuan, nah itu termasuk yang membatalkan i'tikaf. Nah, apa gunanya i'tikaf ini? Untuk menyongsong kehadiran malam Lailatul Qadar. Yang di hadis Rasul dinyatakan itu turun pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, dan itu pada malam-malam yang ganjil. Tapi ini tak bisa kita prediksi karena kita berbeda menetapkan awal Ramadan. Orang Muhammadiyah hari Jumat, kemudian yang tidak Muhammadiyah hari Sabtu. Jadi kalau kita bilang malam ini malam ganjil, malam ke-21, sama orang Muhammadiyah sudah malam ke-22 ya. Nah, jadi janganlah pendidikan lagi ganjil atau genapnya. Begitu masuk 10 hari yang terakhir, laksanakanlah i'tikaf itu dengan baik. Nah, sekali lagi yang perlu kita tekankan adalah ibadahnya itu ibadah yang individual. Nah, contohnya kalau Bang Sambas misalnya dia hobi membaca Al-Quran, kalau selama ini dilakukannya di rumah, maka 10 hari yang terakhir itu dia lakukan di masjid. Itu i'tikaf. Nah, ada yang hobinya berzikir, subhanallah walhamdulillah. Nah, ketika itu dilakukan di masjid pada 10 hari yang terakhir, itu maknanya i'tikaf. Jadi jangan dicampur-campur. Bukan haram, tidak. Nah, kalau kita tengok tradisi Nabi, itu kadang-kadang pernah pada satu tahun itu Rasulullah tadarus saja mengisi i'tikaf juga. Tadarus Rasulullah sambil membaca, memahami. Nah, dan bahkan sesekali Jibril datang untuk berdiskusi. Nah, jika itu dilakukan di masjid, maka itu maknanya adalah i'tikaf. Nah, itu saja barangkali Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Tapi yang perlu kita perhatikan lagi adalah dalam menyambut Lailatul Qadar ini, yang kita utamakan adalah ibadah kemanusiaan. Kalau selama ini kita adalah orang yang sering memberi, maka tingkatkanlah volumenya ketika masuk 10 hari yang terakhir, dan mudah-mudahan Lailatul Qadar itu akan didapat. Dan sekali lagi, Lailatul Qadar ini berlaku secara otomatis. Kalau memang dari awal Ramadan dia adalah orang yang ahli ibadah, tahu-tahu pas malam Lailatul Qadar itu dia ada kesulitan lain sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah, maka yang bersangkutan tetap saja mendapatkan Lailatul Qadar. Sebaliknya, kalau ada orang yang malas beramal, secara kebetulan malam Lailatul Qadar itu datang dia ke rumah mertuanya, ditengoknya mertuanya sholat dia, ditengoknya mertuanya tadarus, dia pun tadarus. Nah, apakah yang bersangkutan dapat Lailatul Qadar? Jawabnya tidak, karena dia bukan orang yang ahli ibadah. Jadi jangan dipahami Lailatul Qadar itu sebagai ajang nasib-nasiban.
Nah, tapi Lailatul Qadar berlaku bagi orang yang memang ahlal ibadah, yang ahli ibadah. Nah, jadi kalau kita dari awal Ramadan memang orang yang rajin berpuasa, secara otomatis Lailatul Qadar itu ada. Jadi persoalan itu kita kesana kemari, bukan kita yang mendatangi Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar itu yang mendatangi kita. Nah, kalau kita orang yang ahli ibadah, sebagaimana yang kita lakukan mulai masuk Ramadan. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini yang menambah pengetahuan bagi kita semua, dan nampaknya ini sudah mulai bisa start malam ini untuk melakukan iktikaf. Jadi jangan lagi iktikaf yang kita lakukan itu kayak iktikaf lagi nunggu. Kita panggil seseorang, ini malam-malam ganjil, itu pun malam 12 ke atas, banyak angin teh daripada iktikaf. Nah, jadi ini kita ubah. Tak usah tunggu orang, kita sendiri pun dibaca terus. Nah, bagaimana kita bisa lebih banyak tinggal di masjid ketimbang di luar masjid. Nah, otomatis kita termasuk orang yang beriktikaf sebagaimana yang sudah diperhatikan oleh Allah Subhanahu. Nah, mudah-mudahan kita diberikan Allah kekuatan untuk dapat melaksanakan iktikaf ini dengan baik, dan jangan ini dianggap sebagai beban, tapi anggaplah iktikaf ini sebagai rehat kita, refreshing kita. Nah, jadi tidak ada hal-hal yang membuat di sini. Baik. Ini saja, wabillahi taufiq wal hidayah, wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al fi quburihim diya'a wan nur wal fushata was surur wal bahjata wal habur wal maghfirata ala ahli al-qubur innaka azizun ya ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.